Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, dalam kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas sedikit, mereview sedikit tentang salah satu kitab yang sangat menarik, yang mana jika ini dibaca oleh orang yang masih muda, masih dalam tahap pendewasaan diri untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dalam dunia pernikahan, maka itu sangat cocok dan sangat recommended. Jadi kitab yang saya baca adalah kitab modern yang sangat menarik. Namanya adalah Tuhfatul Urus. Tuhfatul Urus yang tentunya yang dibahas di dalam ini adalah pengantin. Bagaimana seorang itu harus menghadapi rumah tangga yang bahagia dan tentunya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kitab ini ditulis oleh ulama modern. Kalian bisa lihat penulisnya di YouTube. Dan beliau ini juga seorang penulis yang sangat produktif, termasuk yang menerangkan tentang Qissatul Al-Quran lil Atfal, yaitu kisah-kisah yang menerangkan tentang apa yang ada dalam Al-Quran untuk anak-anak. Jadi beliau adalah Dr. Hamid Ahmad Thohir. Ketika saya bertemu kitab ini pertama kali, mungkin dalam pikiran saya waktu itu adalah kitab ini mungkin sezaman dengan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar, dengan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya lihat lebih dalam lagi di pembahasannya, itu sudah jelas kalau ini adalah tulisan ulama yang kontemporer. Di dalam karya monumentalnya ini, Tuhfatul Urus, Syekh Hamid Ahmad Thohir ini menjelaskan tentang beberapa hal yang diajarkan oleh agama untuk menjadi pemikiran tersendiri bagi orang yang ingin masuk ke dalam rumah tangga, atau untuk menjadi solusi dari setiap problem yang ada di dalam rumah tangga. Jadi misalnya salah satu yang sangat menarik dalam pembahasan beliau ini, ternyata beliau ini tidak meninjau permasalahan itu hanya dari faktor agama saja, hanya dari perspektif agama, perspektif hadis dan lain sebagainya. Tetapi beliau ini juga memberikan rekomendasi terhadap pemikiran-pemikiran barat dan juga dari segi medis tentang bagaimana seseorang itu menjalin hubungan di dalam rumah tangga. Baik, ada kisah yang sangat menarik tentang bagaimana ketika beliau ini menjelaskan tentang jawazu ardil banat ala salihin, orang tua itu diperbolehkan untuk menawarkan anaknya itu kepada orang yang soleh. Beliau ini mengutip beberapa kisah, diantaranya adalah kisahnya orang Bani Israel, putranya Nabi Syu'ib yang ditawarkan kepada orang yang paling baik di Bani Israel, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian kisahnya Sayyidina Umar ibn Khattab yang menawarkan Sayyidah Hafsah kepada Sayyidina Utsman, lalu ditawarkan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Fasomatah, Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Yang akhirnya Rasulullah SAW melamar Sayyidatuna Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab. Dan di dalam kisah itu sudah jelas, katanya Sayyidina Abu Bakar, seandainya Rasulullah tidak membicarakan Hafsah, tentu laqabiltuha, saya akan menerima Hafsah sebagai istri saya. Karena yang ingin dibangun di dalam bab ini, Umar bin Khattab itu ingin bersama dengan orang-orang yang soleh. Bahkan makamnya Sayyidina Umar itu tetap bersama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bab yang sangat menarik di dalam kitab ini, kenapa saya katakan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin memasuki rumah tangga, karena ini berbeda dengan kitab-kitab yang sudah kita pelajari di pesantren, seperti kitab Qurratul Uyun, kitab Fathul Izar, Adabun Nisa,
kemudian dan lain sebagainya, hudud jain, itu kan hanya membahas tentang adab-adab di dalam rumah tangga serta solusi-solusi di dalamnya. Tetapi kalau kitab ini karena memang ditulis oleh ulama yang kontemporer, yang modern, yang dibahas di sini itu bukan hanya dari faktor agama saja, dari faktor adat saja, tetapi juga dari bagaimana pandangan psikologis, pandangan kedokteran dan lain sebagainya. Dan pembahasannya di sini sangat lengkap, alhamdulillah. Mulai dari keterangan tentang nikah itu secara fikih, tentang bagaimana seorang itu dianjurkan untuk menikah, kemudian bahkan sampai ke tempat tidur pun ini dibahas oleh oleh Syekh Hamid Ahmad Thohir ini, sehingga sangat direkomendasikan untuk teman-teman bagi yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahan. Jadi beliau ini juga memaparkan beberapa hal, yaitu misalnya yang dibahas, yashkul ba'duh surat al-inzal fama huwa sabab. Ada sebagian seseorang itu bertanya tentang kenapa orang itu cepat ejakulasi dini, belum memuaskan seorang istri ternyata sudah ejakulasi. Ini bagaimana solusinya dan pandangan psikologis dan kesehatan itu bagaimana? Ini dibahas oleh Syekh Hamid Ahmad Thohir. Alhamdulillah, ini banyak rahasia-rahasia yang tidak diketahui bahkan oleh orang yang sudah menikah pun itu tidak diketahui, sehingga ini merupakan salah satu penelitian beliau mungkin di dalam menciptakan keluarga yang harmonis lahir dan batin. Kemudian juga yang dibahas di sini mahuwa ilaju suratil inzal, kemudian mahia khairu awqatil jima, kapan waktu yang paling terbaik untuk melaksanakan hubungan intim. Di sini juga dibahas oleh beliau. Khairu awqatil jima hina ma yakunul insan murtahul jismih wan nafas. Kapan waktu jima itu direkomendasikan? Beliau itu mengatakan di sini, yaitu ketika seorang itu sedang beristirahat, merelaksasikan dirinya dan segala hal yang berada di dalam urusannya itu sudah diistirahatkan, baru di sana merupakan salah satu waktu yang paling baik untuk melakukan hubungan intim. Sama halnya juga ketika beliau ini merekomendasikan tentang waktu hubungan intim setelah subuh. Beliau ini mengatakan di sini kalau waktu yang baik itu juga setelah subuh, setelah melakukan sholat subuh mungkin. Karena di waktu itu orang-orang itu sedang dalam keadaan fresh, sudah beristirahat dan sedang dalam keadaan tidak memikirkan apapun yang sangat mendesak. Sehingga dalam waktu itu pun juga sangat bermanfaat untuk melakukan hubungan itu. Dan beliau di sini juga mengatakan kalau dalam keadaan stres itu jangan menjadikan hubungan seksualitas sebagai jalan keluar untuk menemukan kenyamanan, karena itu akan berpengaruh terhadap psikologis seseorang. Ini dalam kitab ini bukan hanya melihat dari tentang fankihuma atau berlaku minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', tidak hanya membahas tentang itu kitab ini. Makanya saya sangat merekomendasikan. Bukan hanya membahas manis atau aminkumul ba'atah falyatazawwad wa illam yastati fa alaihi bisawmi. Bukan hanya membahas tentang itu, tapi membahas dari faktor psikologis dan tentang kesehatan. Misalnya juga di dalam sebuah pembahasan di sini, mahiya muqaddimatu izalatil bikar. Itu di dalam pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan muqaddimatu izalatil bikar, pendahuluan di dalam menghilangkan keperawanan, selaput darah. Kemudian mahiya awdha izalatil bikar.
Lalu bagaimana caranya itu untuk menghilangkan keperawanan itu bagaimana caranya? Di sini disebutkan oleh Syekh Hamid Ahmad Thohir. Disebutkan bagaimana caranya yang benar itu. Jangan-jangan yang kalian yang sudah menikah itu keliru. Atau yang kita yang belum menikah penasaran. Caranya gimana ya? Apa di seperti ini kan atau di bagaimana saja? Yang jelas di sini diterangkan. Tapi saya tidak mau menyebutkan. Dan kalau ada yang mau lanjut untuk bertanya tentang hal ini bisa dilihat saya akan jawab nanti di kolom komentar. Sehingga ini akan membuat kita itu lebih sehat di dalam hubungan rumah tangga, baik secara fisik, secara psikologis dan lain sebagainya. Karena kitab ini sangat merekomendasikan kita itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah secara batinan wa zahiran. Jadi teman-teman, kalau punya uang diharuskan untuk beli. Sehingga untuk menghadapi rumah tangga itu suatu saat nanti kalian bisa dengan santai, bisa dengan rileks gitu. Kemudian di sini juga ada membahas tentang apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di dalam seseorang itu melakukan hubungan intim di malam pertama. Jadi banyak-banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia berhubungan intim di malam pertama. Dan itu banyak tidak disadari oleh seseorang. Sehingga kesalahan-kesalahan itu sudah menjadi kebiasaan dan terus lanjut. Siapa yang mau mendidik tentang adab di dalam malam pertama ini kalau kita tidak mencari jawabannya sendiri? Siapa? Masa kita mau bertanya kepada asatid, kita mau bertanya kepada kiai? Kan enggak. Gimana gitu cara mengucapkannya itu? Kecuali kita belajar sendiri, bisa lewat komentar, bisa lewat sosmed. Dan kitab ini sangat saya rekomendasikan supaya dipelajari oleh teman-teman. Karena insya Allah tidak ada ruginya kalian kalau sudah mendapatkan kitab ini. Di sini juga menyebutkan tentang Lailatul Zifaf. Ada yang menyebutnya Lailatul Dukhul, ada yang menyebutnya Lailatul Bina, Lailatul Ula, Lailatul Amr dan lain sebagainya. Kenapa disebutkan sampai banyak itu? Li'annaha lailatun la tunsa fa innan nas qad ja'alu billah timamihim mansiban ala tahiatil jawwit tayyibih. Karena malam pertama ini adalah malam yang tidak mungkin bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Sekuat apapun seseorang itu hidup dan sampai dia sudah menjadi tua, dia tidak akan pernah lupa terhadap kejadian yang pertama kali dilakukan bersama istrinya. Makanya ini juga disebut dengan Lailatul Dukhul, masuk terhadap sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Bahkan beliau ini lebih dalam lagi menjelaskan tentang ketika seorang itu berciuman. Jadi beliau ini menjelaskan tentang apa yang menyebabkan seorang itu berciuman, tentang terus apa filosofi yang ada dalam berciuman itu, terus penyakit-penyakit yang ada dalam bertemunya dua bibir itu apa. Itu juga diterangkan oleh beliau dalam kitab ini. Tentunya kalian harus mempunyai kitab ini. Kemudian ada perkataan beliau yang sangat menarik. Innal qiblata hiya termometer yastati'u bihi az-zawj ay yakisah darajat hararatil hub. Jadi berciuman ini katanya beliau itu bisa menjadi tolak ukur atau termometer terhadap panasnya percintaan di antara mereka. Jadi suasana ketika sedang berciuman itu akan menghasilkan ukuran bagi seorang laki-laki tentang cintanya perempuan itu terhadap dirinya. Jadi ketika dicium itu dia responnya bagaimana? Itu menentukan tentang suhu daripada
cintanya kepada suaminya. Laki-laki itu nggak usah ribet untuk menentukan apakah istri saya itu sangat mencintai saya atau tidak. Rasakan ketika dia sedang berciuman, apakah dia sangat panas atau gimana atau sangat dingin, dan di situ yang menentukan suhu dari hubungan percintaan mereka berdua. Jadi bagi teman-teman haruslah mempunyai kitab ini sebagai pelengkap di dalam pengetahuan kita terhadap ranjang. Kalau kita bicara ekonomi berarti kita bicara dapur. Kalau kita bicara agama, sholat, zakat, kemudian puasa, kita sedang berbicara di langgar, bicara di masjid lah. Tapi juga ada satu kamar yang kita harus memahaminya, kita harus menelaahnya lebih dalam, karena dari kamar itu kita akan menghasilkan sebuah keturunan, yang mana tentunya kita menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Di sini beliau menyebutkan bagaimana caranya supaya anak itu bisa menjadi soleh dan soleha. Makanya teman-teman harus punya kitab ini. Kemudian halamannya pun di sini juga sangat tebal. Sangat tebal, 398 halaman bersama dengan fihrisnya, dengan daftar isinya. Dan juga ini merupakan suatu yang sangat baik untuk kita renungkan. Bagaimana caranya kita bersama istri itu selalu berada dalam kebahagiaan, selalu berada di dalam sesuatu yang disenangi oleh kita berdua. Dan ketika terjadi sesuatu percekcokan dalam keluarga, itu sudah ada solusinya, dan ini kitab ini sudah menjelaskan bagaimana solusinya. Di samping kita sudah mengenal tentang ayat di Al-Quran itu fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Di sini juga ada tentang cara-cara bagi seorang laki-laki untuk tetap mendapatkan hati seorang perempuan itu tanpa harus melakukan nasihat-nasihat yang baik. Tentang sikapnya itu harus bagaimana. Karena wanita itu sebenarnya bisa mengagumi seorang laki-laki itu bukan hanya dari ucapannya, tetapi dari sikapnya dan cara dia menghormati dan menghargai seorang wanita. Selain itu juga di sini beliau membahas tentang masokisme juga dibahas oleh beliau. Kelainan seksual di mana seorang laki-laki itu akan merasa senang dengan hubungan intimnya apabila dia menyakiti pasangannya. Kemudian beliau juga membahas di sini tentang hubungan sejenis homoseksual dan lesbian, tentang solusi dan bagaimana harusnya bagi seorang mereka supaya mereka menemukan jalan yang benar, mencintai seorang laki-laki bagi seorang perempuan dan mencintai seorang perempuan bagi seorang laki-laki. Ini banyak yang terjadi, dan beliau juga bukan hanya mengutip dari ulama-ulama Islam, bukan ulama ya, ilmuwan-ilmuwan Barat itu juga dikutip oleh beliau dalam rangka untuk menerangkan tentang hubungan itu dari konteks kesehatan dan psikologisnya, bukan dari konteks agamanya. Hal ini juga nggak perlu diperhitungkan, seperti halnya Quraisy Shihab itu juga kadang di tafsir Al-Misbah juga menyebutkan tentang beberapa pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu biasa, karena yang dikomentari itu bukan akidahnya. Terkadang kalau masalah adab ya kita nggak boleh berbicara akidah, kalau dalam masalah akidah ya kita nggak boleh berbicara adab, nggak boleh dicampur-campur karena ada ruangan masing-masing yang perlu kita ketahui. Di sini juga ada wasiat bagi seorang perempuan, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika sudah mau masuk ke dalam hubungan rumah tangga. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan? Wasiat apa saja sih yang harus disampaikan kepada. Kemudian beliau juga menyebutkan almar'atuh tuhibbu arba hayawanatin. Perempuan ini mencintai 4 hewan, as-sa'labah li fara'ihi. Dan juga hal yang sebenarnya kurang fundamental untuk dibahas dalam kitab, tetapi beliau ini juga membahasnya.
sebagai tambahan di dalam pembahasan. Yang sangat menarik bagi saya juga, dalam kitab ini jelas membahas tentang zinatur rajulih, zinatun nisa'i. Bagaimana sih seorang laki-laki itu harus berhias? Terus bagaimana sih seorang perempuan itu harus berhias? Di sini juga dibahas. Kemudian at-ta'azzul fi mahasiniz zauj. Bagaimana seorang itu at-ta'azzul menyendiri di dalam melakukan kebaikan terhadap istrinya. Kemudian ada doa uljima, doa untuk melakukan hubungan intim. Kemudian an-niyatu indal jima al-ajru was-sawab. Ada niat yang harus kita tanam terlebih dahulu di dalam melakukan hubungan intim, yaitu al-ajru was-sawab. Tidak ada lain kecuali untuk ganjaran. Di sini beliau juga menyebutkan tentang al-ityanu fi duburil mar'ah. Apa sih yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur memasukkan miliknya seorang laki-laki ke lubang belakangnya seorang perempuan. Terus bagaimana ketika seorang laki-laki itu sudah karena tidak kuat menahan misalnya, lalu dia memasukkannya kepada milik seorang perempuan dalam keadaan haid. Terus beberapa hal yang berhubungan tentang hak-hak dari seorang istri, hak seorang suami, kemudian al-hukukul mushtarikah lizaujain, tentang hak-hak yang berhubungan di antara laki-laki dan perempuan. Kemudian al-khilafatuz zaujiyah, ini yang sangat penting, tentang ketika terjadi pertikaian antara suami dan istri. Beliau juga membaginya menjadi 3, al-mau'idhah, al-hijri fil madaji, kemudian ad-darbuh. Sama juga dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Baru fa'in hitum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu yang terakhir. Jadi kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang merasa untuk memasuki jalur rumah tangga, jangan sampai tidak memiliki kitab ini, karena kitab ini merupakan kitab yang sangat baik untuk kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.